Bapak, Ibu, dan sahabat semua, selamat datang dalam bimbingan aktif untuk menguatkan keyakinan diri dalam menggapai sukses. Saat saya bicara, buatlah diri Anda menjadi rileks untuk mendengar dan merasakan manfaat bimbingan aktif sepenuhnya. Sebaiknya Anda duduk atau rebahan, sehingga mudah untuk melupakan dunia luar. Sebaiknya Anda tutup mata. Anda akan tetap bisa mendengar semua yang saya katakan, dan Anda tidak akan kehilangan kesadaran. Dan perubahan akan terjadi setelah itu. Mungkin Anda tidak akan ingat apa-apa secara sadar. Namun, nyamankan saja diri Anda. Sambil mendengar instruksi saya, nyamankan diri Anda. Sekarang, tutup mata kapan saja Anda mau, dan perhatikan nafas Anda. Bila Anda ingin bangun, Anda akan bangun dengan kesadaran sepenuhnya. Namun, sekarang ikuti saja. Pada akhir rekaman ini, Anda akan bangun dengan segar dan bersemangat, penuh rasa tenang dan bahagia. Suara saya akan bersama Anda. Dan Anda bebas untuk mengikutinya sambil masuk dalam trans di bawah sadar Anda. Sahabat, hampir semua orang di dunia ini memiliki harapan untuk dapat menggenggam sukses. Mereka menetapkan tujuan atau impian tentang kesuksesan masing-masing. Namun, tak banyak yang tahu bahwa menetapkan tujuan itu ada caranya. Sehingga banyak yang pada akhirnya bukan menuai sukses, tetapi malah mengalami kegagalan. Ya, ada rahasia untuk memuluskan langkah dalam mencapai tujuan. Sebelum menetapkan tujuan, perlu Anda tahu bahwa ada beberapa jenis tujuan berbeda. Semuanya saling mendukung. Dan ketika Anda hanya memiliki satu jenis tujuan saja, sesungguhnya Anda sedang menuntun diri menuju kegagalan. Ini seperti Anda sedang menuju ke suatu tempat yang belum Anda kenal, dan Anda hanya memiliki satu jalur perjalanan saja. Anda tak menyiapkan jalur alternatifnya. Ketika di tengah jalan Anda menghadapi kendala, Anda tak tahu arah. Jalan lain mana yang bisa membantu mengarahkan Anda ke tempat tujuan? Akhirnya Anda tidak kemana-mana. Anda hanya berputar-putar dan masih di situ juga. Sambil mendengarkan suara saya dan musik yang juga sama,
Anda boleh semakin rileks. Kata-kata saya akan mengiringi tarikan dan hembusan nafas Anda. Sahabat, tahukah Anda bahwa ada sedikitnya 7 macam tujuan yang dapat Anda pahami terlebih dulu? Untuk memuluskan jalan Anda menggapai sukses, Anda dapat mengkombinasikan beberapa jenis tujuan itu sekaligus. Dan inilah jenis-jenis tujuan itu. Pertama, tujuan pencapaian atau achievement goals. Tujuan ini menggambarkan hasil yang akan Anda peroleh ketika Anda berhasil menyelesaikannya. Jenis tujuan inilah yang paling banyak menjadi tujuan utama orang-orang. Misalnya, pensiun dengan tabungan 10 miliar rupiah pada usia 65. Mendapatkan promosi pada bulan Juni. Meningkatkan penjualan sebesar 5%. Yang kedua, tujuan tindakan atau action goals. Jenis tujuan ini menggambarkan tindakan spesifik yang akan Anda ambil untuk mencapai tujuan pencapaian. Tujuan ini sangat penting untuk Anda tambahkan dalam upaya meraih tujuan pencapaian yang Anda canangkan. Contohnya, bertemu dengan penasehat investasi, mengikuti webinar untuk mempelajari keterampilan kerja baru, menghubungi semua prospek dalam database. Jenis yang ketiga, tujuan berlapis atau layered goals. Jenis tujuan ini berkaitan dengan menentukan tujuan yang sama untuk berbagai tingkat prioritas dan kesulitan. Menambahkan tujuan ini akan memberi hasil memuaskan ketika Anda ingin memperluas kinerja Anda. Contoh untuk tujuan jenis ini adalah prioritas teratas, membaca 1 buku setiap bulan. Prioritas sedang, membaca 2 buku setiap bulan. Prioritas rendah, membaca 3 buku setiap bulan. Berikutnya yang keempat, tujuan penilaian atau rate goals. Ini tentang menentukan tindakan yang dilakukan berulang kali dalam rentang waktu tertentu. Jika Anda mengaplikasikan jenis tujuan ini untuk pengembangan pribadi, hasilnya akan maksimal. Yang termasuk dalam jenis tujuan ini antara lain membaca 2 buku per bulan, berolahraga 3 kali per minggu, atau menulis dalam jurnal setiap hari. Tujuan kelima, tujuan terbatas atau limit goals. Jenis ini merujuk pada rancang batas yang ditetapkan, di mana Anda akan sangat terbantu dalam mengelola prioritas. Contoh dari tujuan ini adalah menghabiskan kurang dari 5 juta rupiah untuk peralatan baru, tidur sebelum jam 22 setiap malam,
makan siang kurang dari 45 menit saat bekerja. Yang keenam, tujuan pengecualian atau exclusion goals. Untuk memuluskan upaya sukses Anda, kadang-kadang diperlukan adanya identifikasi pada hal-hal yang harus Anda hindari. Tetapkanlah jenis tujuan ini. Niscaya Anda akan memiliki rambu-rambu yang jelas dalam mengontrol tindakan Anda. Contohnya antara lain, jangan menonton TV setelah jam 20. Jangan menggunakan ponsel ketika sedang bersama orang lain. Jangan makan junk food. Dan yang terakhir, jenis ketujuh, yaitu tujuan yang luar biasa atau incredible goals. Tujuan-tujuan ini sangat optimistis, bahkan terkesan bombastis, namun tetap memungkinkan untuk diraih. Jenis tujuan ini menggambarkan visi kesuksesan tertinggi atau ultimate success yang Anda inginkan. Yang termasuk jenis ini misalnya, menjadi CEO perusahaan besar, menulis novel terlaris, atau memenangkan penghargaan Nobel. Bapak, Ibu, dan sahabat semua, sambil masih mendengarkan suara saya, serta suara musik yang masih terus diputar, musik yang sama, mungkin Anda masih dalam posisi yang sama, atau sedikit berubah sekarang ini. Jika Anda mendengar suara selain suara saya, Anda akan semakin merasakan kenyamanan. Sahabat, agar tujuan Anda lebih cepat tercapai, selalu tambahkan dengan tujuan lain yang bisa membantu Anda mendekat ke arah pencapaian. Saya tidak tahu apakah contoh berikut dapat membuat Anda semakin mudah memahaminya. Andalah yang lebih tahu. Bayangkanlah Anda akan melakukan sebuah perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, di mana ini menggambarkan sebagai tujuan pencapaian atau achievement goals Anda. Anda memutuskan untuk menggunakan mobil pribadi. Jauhnya jarak yang harus ditempuh mewajibkan Anda untuk memastikan kesiapan mobil, dan tentunya memperhitungkan hal-hal seperti misalnya, berapa kali Anda perlu mengisi bahan bakar? Berapa total biaya tol yang harus disiapkan? Berapa kali mampir untuk makan? Dan berapa dana yang harus Anda siapkan? Misalnya, Anda perlu 4 kali mengisi BBM, 3 kali makan, dan menyiapkan anggaran 7 juta rupiah untuk sekali jalan. Semua ini menunjukkan manifestasi dari tujuan tindakan atau action goal. Agar
Agar Anda dapat sampai di Surabaya tepat waktu dan tepat anggaran, mestinya Anda juga membatasi berapa lama Anda akan menghabiskan waktu setiap kali beristirahat. Misalkan, istirahat maksimal 60 menit. Membatasi anggaran. Contohnya, tak boleh lebih dari Rp500.000 sekali makan, dan sebagainya. Ini semua Anda tuangkan dalam tujuan terbatas atau limit goals. Anda boleh menambahkan tujuan pengecualian atau exclusion goals untuk lebih menegaskan. Misalnya, jangan mampir ke tempat-tempat wisata di sepanjang perjalanan. Jangan terlalu lama berhenti di rest area dan sebagainya. Sahabat, dengan memahami perlunya menambahkan tujuan lain pada tujuan utama, Anda akan melihat perbedaannya. Jika Anda hanya menetapkan satu tujuan saja, maka satu-satunya tujuan Anda adalah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Selebihnya Anda tak punya gambaran sama sekali mengenai apa dan bagaimana Anda akan melakukannya. Ketika Anda menambahkan beberapa tujuan lain, maka tujuan Anda akan lebih spesifik. Action Anda pun lebih terarah, yaitu 1. Melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. 2. Menggunakan mobil pribadi. 3. Melakukan pengecekan mobil sebelum berangkat. 4. Menyiapkan dana Rp7 juta sekali jalan. 5. Menyiapkan sejumlah uang elektronik untuk membayar biaya tol. 6. Mengisi BBM 4 kali dan makan 3 kali selama perjalanan. 7. Setiap kali istirahat maksimal 60 menit. 8. Setiap kali makan maksimal Rp500.000. 9. Tidak boleh mampir-mampir ke tempat wisata. 10. Jangan kelamaan berhenti di rest area. Lihatlah perbedaannya. Dengan mengkombinasikan beberapa jenis tujuan sekaligus, Anda jauh dimudahkan dalam mengambil action. Kemungkinan untuk mencapai tujuan sesuai yang Anda inginkan pun menjadi lebih mudah untuk dijalankan. Sahabat semua, sambil masih mendengarkan suara saya, suara yang sama yang telah Anda dengarkan dalam beberapa menit ini, dan dengan suara musik yang juga sama, rasakanlah napas Anda yang perlahan-lahan masuk dan keluar. Masuk dan keluar. Setelah Anda memahami ketujuh jenis tujuan tadi, Anda dapat mulai membuat cetak biru atau blueprint kehidupan Anda. Dalam NLP, cetak biru ini disebut sebagai well-formed outcome. Agar memudahkan untuk direalisasikan, lakukanlah chunking down atau menguraikannya menjadi lebih rinci.
Sempurnakanlah dengan metamodel agar uraiannya lebih spesifik. Karena semakin rinci Anda melakukannya, langkah Anda akan semakin mudah. Kini, Anda sudah tahu cara memuluskan langkah untuk meraih impian Anda. Segeralah tentukan tujuan utama Anda. Lengkapi dengan tujuan pendukung. Buatlah blueprint-nya secara rinci. Dan go for it. Bapak, Ibu, dan sahabat semua, mudah-mudahan rahasia yang saya bagikan ini dapat membantu Anda, terutama untuk melakukan terobosan dalam menetapkan goal dan menyusun action plan yang diperlukan, sehingga Anda dapat merealisasikan impian Anda dengan cara yang jauh lebih mudah dan dalam waktu yang jauh lebih cepat. Seiring dengan semakin kerasnya suara musik yang telah mengiringi sepanjang sesi bimbingan aktif ini, perlahan-lahan suara saya akan menghilang, dan Anda boleh mulai membuka mata perlahan-lahan. Bangun dengan kesadaran penuh dan membawa energi baru untuk memulai langkah dalam menjemput sukses Anda. Selamat menetapkan tujuan, sahabat-sahabatku. Menyusun blueprint dan semoga sukses. Terima kasih.